Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir Astuti dari Prodi Keuangan Daerah dengan NIM C0N021041. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama yaitu peran utama akuntansi manajemen sektor publik. Menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral, Institute of Management Accountants 1981, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, dan penyiapan penginterpretasian dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi untuk menjamin sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen sektor publik. Chartered Institute of Management Accountant mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan atau disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi, pengungkapan karyawan, perlindungan aset. Selanjutnya, akuntansi manajemen sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Fungsi akuntansi manajemen organisasi adalah memberikan informasi historis dan prospektif. Jenis informasi untuk perencanaan ada 3, yaitu informasi rutin, informasi kuantitatif atau kualitatif, informasi formal atau informal. Akuntansi manajemen sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian berfungsi menentukan apakah organisasi bertujuan berjalan. 3E. Alat pengendalian OSP adalah peraturan birokrasi. Informasi dalam pengendalian OSP. Yang pertama, alat pengendalian keuangan, dan yang kedua, alat pengendalian organisasi. Proses pengendalian manajerial OSP. Yang pertama yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Dan yang keenam, Jones dan Delivery. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategik. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Yang ketiga, penilaian investasi. Yang keempat, penganggaran. Yang kelima, penentuan biaya, pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan. Yang keenam, penilaian kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan strategik, memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan info tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Biaya dalam OSP ada 3, yaitu input, proses, dan output. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi biaya yang meliputi klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk rutin dan modal, biaya controllable dan uncontrollable, biaya tetap dan variabel, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu pemberian informasi biaya. Proses penentuan biaya ada 5, yaitu cost spending atau mengakumulasi biaya, cost recording atau mencatat biaya, cost analyzing mengidentifikasi biaya, strategic cost management 3E, cost reporting make report. Cost spending. Pada tahap cost spending, pemerintah mengakumulasikan data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Cost recording. Setelah cost recording berhasil, cost spending berhasil, tahap berikutnya melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data dalam sistem akuntansi organisasi. Dan selanjutnya cost analyzing. Tahap berikutnya melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis biaya dan pelaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya atau cost driver agar dapat dilakukan efisiensi biaya. Dan selanjutnya strategi cost management. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya atau manajemen biaya strategik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, manajemen biaya strategik merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang dapat bertahan lama. Yang kedua, berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Manajemen strategik harus dilandasi semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja OS terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya. Yang keempat, keseriusan manajemen puncak atau top manager merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya. Cost reporting, tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report, yang kemudian diintegrasikan ke dalam suatu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Yang ketiga yaitu penilaian investasi. Peran akuntansi manajemen menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian. Untuk menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Alat analisisnya yaitu 1. Analisis biaya, analisis manfaat, finansial, non-finansial, social cost, social benefits. Yang kedua, analisis efektivitas biaya atau outcome. Yang keempat yaitu penganggaran. Akuntansi manajemen berperan sebagai untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik secara otomatis, ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Yang kelima yaitu penentuan biaya pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Yang keenam yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja, kunci, dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.